Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wantoro, NPM 24701130015. Saya akan menjelaskan tentang materi 11 tentang cara kerja dinamik router dalam jaringan komputer. Slide 2, pengantar. Pengertian dinamik router. Dinamik router adalah proses otomatis dalam menentukan jaringan terbaik untuk mengirim data melalui jaringan menggunakan protokol tertentu. Mengapa menggunakan dinamik router? Adaptif terhadap perubahan topologi jaringan, mengurangi beban administrasi jaringan, meningkatkan efisien dan redundansi jaringan. Perbedaan statik dan dinamis. Static router dikonfigurasi secara manual, cocok untuk jaringan kecil, tidak adaptif terhadap perubahan. Dynamic router otomatis belajar dan menyesuaikan jalur, cocok untuk jaringan besar dan kompleks, adaptif dalam otomatis saat topologi berubah. Set 4 di sini ada cara kerja dynamic router. Pembelajaran jalur. Router mengumpulkan informasi tentang jaringan dari router tetangga menggunakan protokol router. Penyebaran informasi, router mengirimkan update routing ke router lain secara berkala. Perhitungan jalur terbaik. Router menggunakan algoritma tertentu, misalkan Blamelf-Ford D-Star untuk menentukan jalur terbaik. Penyimpanan dan penggunaan router. Router menyimpan jalur terbaik dan menggunakan untuk mengirim data. Slide 5 di sini ada protokol routing dinamik utama. RIP, routing informasi protokol menggunakan hop count sebagai metrik, cocok untuk jaringan kecil. OSPF, Open Short Path Freeze, menggunakan algoritma D-Star, lebih cepat dan stabil untuk jaringan besar. eGraph, Interior Gateway Routing Protocol, gabungan metrik bandwidth, del, load, dan MTU. BGP digunakan untuk routing antara ISP internet. Slide 6 di sini ada diagram ilustrasi cara kerjanya, dynamic routing dan router. Router A dan B saling berhubungan. Router A mengirimkan update ke router B. Router B mempengaruhi jaringan melalui berdasarkan informasi dari router A. Salah satu jaringan gagal, router mencari jaringan alternatif secara otomatis. Di sini ada contoh jaringan router 1 dan networknya. Slide 7 di sini ada contoh proses dynamic routing menggunakan OSPF. Sini ada contoh gambarnya. Yang ke-8 slide-nya, keuntungan menggunakan dynamic routing. Otomatis menyelesaikan jalur saat terjadi perubahan, meminimalkan konfigurasi manual, meningkatkan redundansi dan keandalan jaringan, cocok untuk jaringan besar dan kompleks. Yang ke-9 slide-nya, kekurangan dan tantangan, membutuhkan sumber daya lebih, CPU, memori, lebih kompleks, dan konfigurasi dan troubleshooting. Resiko keamanan jika protokol tidak diamankan. Kesimpulannya di sini ada dynamic routing adalah solusi otomatis dalam jaringan komputer untuk menentukan jaringan terbaik. Menggunakan protokol seperti RIP, OSPF, eGraph penting dalam jaringan besar dan dinamis, meningkatkan efisiensi dan keandalan jaringan. Ya, demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.